Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Tanpa salawat beserta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Yang terhormat kepada para panitia yang telah mengizinkan saya berdiri di sini, dan yang terhormat kepada hadirin dan teman-teman saya yang saya sayangi dan saya cintai. Allah telah menitipkan cintanya kepada kita ketika kita bangun pagi tadi, ketika kita membasuh muka dengan air wudhu, maka kita dapati bahwa Allah telah memberikan satu lagi kesempatan kepada kita semua untuk mengisi catatan amal dan memaknai hidup ini. Maka dari itu bersyukurlah dan berjanjilah bahwa kita akan merubah segalanya lebih baik dari hari ini. Pernahkah kita bersyukur walaupun sekali para hadirin? Saya percaya para hadirin sekalian soleh dan solihah. Kenapa saya bicara seperti ini? Ada yang tahu? Bila ada yang tahu, angkat kepalanya. Para hadirin yang terhormat, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di tahun Fil. Kenapa disebut tahun Fil? Karena pada saat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada rombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah dan membawakan Ka'bah ke negeri mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghalangi mereka dengan dilemparkannya batu-batu dari atas, atau juga bisa disebut hujan batu. Dan disitulah disebut tahun gajah. Ada seseorang bertanya, Ustadz, ketika ibu saya melahirkan saya di rumah dengan dibantu oleh dukun beranak, ada rombongan semut yang menyerang kue di atas meja. Nah, berarti saya dilahirkan di tahun semut dong Ustadz? Ya, memang rombongan, tapi tidak ada kaitannya dengan agama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke bumi ini tidak hanya ingin menikmati hidup di dunia saja. Pernahkah Rasul bicara kepada istrinya, "Wahai Khadijah istriku, saya hidup di dunia ini cuma ingin jalan-jalan mengelilingi Mekah sampai Madinah pakai onta. Tak lupa perbekalannya nasi goreng kurma plus jus jam-jam dan saus kacang Arab." Bukan seperti itu keinginan beliau. Beliau membawakan misi yang agung. Beliau yang dititipkan oleh Allah. Beliau dilahirkan atas kehendak Allah untuk berdakwah kepada umatnya yang pada waktu itu masih di zaman kejahiliannya. Beliau berkorban lahir dan batin tanpa mengharapkan imbalan apapun demi menggiring umatnya dari jalan kebodohan menuju kebenaran. Pernahkah kita memikirkan jika Rasulullah SAW tidak berdakwah dan hanya dia membiarkan umatnya berkecimpangan di dunia kebodohan ini, sampai saat ini pun dunia kebodohan itu masih ditunaikan oleh diri kita sendiri. Contohnya seperti minum minuman keras, narkoba diasumsi secara terang-terangan, pembunuhan di mana-mana, bahkan aktivitas jinah pun dilakukan secara bebas. Maka dari itu kita semua manusia yang mempunyai akal pikiran se-Yogyakarta
kita wajib bersyukur kepada Rasulullah yang telah mengiring kita dari jalan yang telah mengiring kita dari zaman jahiliyah menuju jalan ilmiah.